beras-beras premium udah ditarik, nggak boleh dipajang, nggak boleh dijual. Nah, ternyata sekarang beras makin susah dicarinya. Tapi pemerintah bilang kalau beras kita di Indonesia saat ini surplus. Banyak banget toko yang tutup. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Episode kali ini kita akan ngomongin tentang beras lagi, yes. Tapi kali ini bukan ngomong tentang beras oplosan, tapi beras yang langka di pasaran. Mungkin kalian ngerasain nggak kalau ya sekitar 2-4 minggu terakhir ini kalau kita cari beras, itu agak susah. Di minimarket, terus di pasar tradisional pun beberapa jenis beras, terutama beras premium, ternyata susah banget untuk didapetin. Bahkan ketika kami menelusuri pasar induk beras Cipinang, yang mana ini jadi salah satu distributor beras terbesar di Jakarta, ternyata banyak toko-toko ini tutup. Nah, kalau kita bandingin sama waktu lagi rame-rame beras oplosan sekitar 1 bulan yang lalu, masih ada sih beberapa toko yang buka, bahkan masih ada juga yang melayani jual beli. Tapi ternyata setelah kami ke sana, ya mungkin sekitar awal Agustus atau 1 bulan setelah rame-rame berita oplosan, banyak banget toko yang tutup. Nah, ternyata tutupnya mereka ini lagi-lagi masih ada hubungannya sama beras oplosan. Bahkan ada salah satu toko, ini tuh bisa dibilang apa ya, langganannya kita nih, teman-teman media, untuk liputan. Karena selain rame, di sana banyak banget jenis beras yang dijual, dan juga dari pemiliknya ini mereka biasanya mau nih kalau kita tanya-tanya soal penjualan beras. Tapi kemarin tumben banget kita ditolak, jadi kita nggak bisa liputan di sana. Akhirnya kami coba untuk ngobrol dengan beberapa orang yang mereka ini ya semacam buruh harian lah ya di pasar induk Cipinang ini. Kami nanya, bener nggak sih kalau sekarang ini pasar induk Cipinang lebih sepi dibanding biasanya? Dan ternyata jawabannya nih agak gong banget, karena dia bilang iya, memang jauh lebih sepi. Kenapa? Apakah ada hubungannya sama beras-beras oplosan? Katanya iya, karena banyak banget razia-razia, bahkan toko-toko ini mereka lebih milih tutup. Karena kalau mereka buka, mereka dicurigain ngoplos. Tapi kalau mereka tutup, ya kadang mereka juga dicariin sama penjual. Tapi akhirnya mereka lebih milih main aman nih untuk, udahlah mending gak usah jualan beras dulu. Memang ada satu blok yang itu kalau kita lihat tokonya tutupan semua. Ada yang cuma dibuka sedikit, ada juga yang memang masih ngelayanin pembeli, tapi pembelinya ini gak sebanyak biasanya. Terus akhirnya kami ketemu juga sama salah satu ada pedagang kopi di sana. Nah, si pedagang kopi ini cerita, udah 1 bulan kalau pasar induk Cipinang ini sepi banget. Kenapa sepi? Ini jawabannya. Kayaknya sekarang agak sepi ya Mas ya? Iya. Iya. Udah berapa lama Mas sepi ini? Sebulan? Sebulan ya. Sejak yang rame-rame oplosan itu? Iya, sebulan. Oh, tapi kiriman masih banyak? Masih banyak. Tapi yang beli dikit? Iya. Karena nggak bisa, biasanya ngoplos dong berarti. Nah, ya sebenarnya nggak kaget sih ya ketika dia bilang, iya karena kan di sini kalau nggak ngoplos nggak bisa kerja. Ya sebenarnya ini jadi validasi juga sih kalau di pasar itu banyak yang ngoplos. Atau mungkin kita nyebutnya bukan ngoplos ya, kalau ngoplos kan kesannya negatif. Mixing, nah mixing nih kalau mereka sebutnya. Mixing beras. Tapi ternyata si pedagang kopi ini juga cerita, jadi beberapa waktu yang lalu, belum lama, ada razia. Dan di salah satu blok ini banyak banget yang kena razia. Bahkan kerugiannya sampai MM-an, miliar-miliaran. Wow, jadi mungkin mereka ketangkep kali ya sama Satgas. Akhirnya banyak toko yang ketakutan, mereka milih tutup. Bahkan kami lihat di sana tuh truk tuh banyak banget berjejer, tapi mereka nggak ngapa-ngapain. Ketika kita coba tanya, itu truk-truk ngapain sih sebenarnya di situ? Ternyata truk itu cuman ngedrop beras ke pasar, tapi truk-truk ini nggak bisa bawa beras karena ya memang nggak ada, karena memang pada tutup dan mereka pada takut untuk jualan beras. Ketika mereka jualan beras dicurigain, nggak jualan ya gimana juga. Ya udahlah, intinya di pasar induk Cipinang mereka lebih milih main aman. Tapi ternyata bukan cuma para pedagang beras aja yang kena dampaknya. Si ibu ini juga cerita, dia sebagai pedagang kopi otomatis yang beli jarang dong. Bahkan kalaupun beli, dia cerita,
Ya nih banyak ya, ada sih yang beli cuman pada ngutang. Karena dia mau nggak ngutangin juga kasihan, mau diutangin juga ya dia juga butuh modal untuk diputerin lagi. Ya akhirnya mau nggak mau dong. Selain itu, buruh harian yang biasanya mereka ngepak-ngepakin beras ke dalam karung, itu ternyata banyak juga yang diongkosin sama bos-bosnya untuk pulang aja deh ke kampung halaman. Kenapa ya? Karena memang nggak ada kerjaan, nggak ada yang mau dipak-pakin orang beras, mereka lebih memilih untuk nggak jualan. Nah, itu kalau di Cipinang. Terus kami juga coba nih di pasar tradisional. Kalau di pasar, kami waktu itu ke pasar Kopro. Nah, di pasar Kopro ini memang ada sih yang jualan beras. Cuman waktu kami tanya, ternyata beras-beras ini downgrade. Jadi beras-beras premium, misalnya nih, mereka biasanya jualan beras yang grade A. Akhirnya mereka harus nurunin ke grade B. Bukan karena mahal aja, karena si beras grade A ini ya nggak ada. Dari suppliernya memang tidak menyediakan gitu loh. Akhirnya mereka harus sedikit nurunin kualitas biar mereka bisa tetap jualan, tapi beras itu pun juga mahal. Jadi memang ada kenaikan, belum lagi dia cerita ada beras-beras impor yang kenaikannya tuh bisa sampai 20, 30, 40 ribu per kilonya. Sementara kalau beras-beras yang lokal, beras-beras premium, ini tuh naiknya sekitar ya 2-3 kilo per kilo. Tapi kan lumayan ya kalau 2-3 ribu per kilo, karena orang biasanya kalau mau untuk rumah makan atau restoran, mereka pasti kan belinya banyak banget. Jadi ngefek banget nih ke pembeli. Itu di pasar tradisional. Kami coba cari lagi di minimarket. Ternyata kosong. Bahkan kami datang ke sekitar 4-5 minimarket di sekitar Jakarta. Itu memang mereka sudah nggak jual beras, sudah hampir 1 bulan. Nah, ini nyambung juga nih sama cerita yang aku dapetin dari seorang narasumber waktu kita liputan beras oplosan. Kalau di retail modern ini, tempat dia kerja, itu beras-beras premium udah ditarik, nggak boleh dipajang, nggak boleh dijual. Nah, ternyata sekarang beras makin susah dicarinya. Tapi kan kita sebagai orang Indonesia mau nggak mau kan tetap harus makan nasi ya sebagai makanan pokok gitu. Akhirnya ya kebanyakan masyarakat memilih untuk ya udah deh makan beras yang nggak sepremium biasanya. Akhirnya mereka nurunin grade dari grade A mungkin turun ke grade B. Ya dari rasanya mungkin beda, dari teksturnya beda, warnanya, wanginya beda. Ya tapi mau gimana lagi? Tapi pemerintah bilang kalau beras kita di Indonesia saat ini surplus. Nah sebenarnya ini jadi pertanyaan juga sih. Kalau aku sih agak bingung ya, kenapa kita surplus? Tapi ternyata di pasaran ini susah untuk didapetin. Nah, ternyata bukan sesimpel surplus terus banyak nih seharusnya di pasaran. Tapi ternyata ada alasan-alasan lain juga kenapa beras premium ini bisa dibilang push menghilang gitu aja. Ternyata kalau kita lihat produsen itu kan mereka butuh modal. Mulai dari beli gabahnya, terus produksinya, misahin dari si gabah untuk jadi beras, ngepekinnya, distribusinya. Nah ternyata ongkosnya ini nggak nutup nih karena mahal dengan harga jualnya. Sementara masyarakat sekarang gimana? Kalau kalian pasti juga masih agak-agak trust issue nggak sih kalau mau beli beras yang premium, yang katanya premium takutnya ternyata dioplos sama beras yang grade-nya lebih rendah. Nah inilah kenapa akhirnya harga-harga ini makin mahal. Tapi nggak cuman itu, kita lihat juga nih ada dari seorang pengamat pertanian. Pak Gudori ini bilang, jadi ada beberapa alasan kenapa kita surplus, tapi harga beras naik, bahkan sekarang mulai langka di pasaran. Ada 3 alasan nih. Yang pertama, jadi operasi pasar SPHP ini belum efektif. Mungkin kalau kalian pernah baca berita atau mungkin di tempat kalian ada yang namanya pasar murah. Nah, itu namanya operasi SPHP, di mana beras-beras ini dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Ternyata ini tuh belum efektif. Kenapa belum efektif? Karena harga beras di pasar ini naik. Berarti kan pasar ini lapar nih atau butuh nih beras-beras itu. Nah, ya bisa aja sih mungkin kalau kita sebagai konsumen kan akan berspekulasi ya, mikir, oh beras naik ini untuk keuntungan semata dari si produsen. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Nah, setelah itu aliran beras ke pasar dari pedagang dan juga penggilingan ini sekarang terbatas banget. Nah, ini yang seharusnya operasi pasar SPHP Bulog itulah yang ngisi si beras-beras yang kurang atau yang sedikit itu tadi, tapi ternyata belum efektif karena belum ada di semua, literally di semua daerah ini masih belum ada
Ya balik lagi, distribusinya harus dipikirin juga harganya seperti apa. Indonesia kan negara kepulauan. Misalnya ada di satu daerah di Jawa Tengah misalnya, dia surplus beras. Nah, ketika si beras ini harus dikirim katakan ke tempat-tempat di luar Jawa yang mungkin mereka kekurangan beras. Kita sebut misalnya di Sulawesi atau mungkin di Maluku. Nah, itu kan butuh banyak biaya distribusi. Akhirnya ketika sampai sana berasnya harganya naik nih. Itu kenapa meskipun surplus harganya di beberapa daerah nih tinggi banget. Nah, alasan yang kedua, Bulog ini mereka masih menyerap gabah atau beras produksi petani. Nah, otomatis hariannya ini memang melambat. Tapi kalau waktu Bulog ini masuk ke pasar, nah ini tuh ada ya perebutan gabah lah yang agak sengit gitu ya. Nah, konteks ini sebenarnya untuk stabilisasi harga di tingkat produsen. Jadi kalau kita lihat teorinya nih, kita bicara teori dikit nih ya. Jadi pembeli terakhir, kita nih pembeli terakhir. Nah, kalau harga gabahnya itu di atas HPP yang udah ditetapin sama pemerintah, berarti pasar itu kan udah kerja dengan baik. Nah, ketika semua gabah ini terserap, berarti kan petani terlindungi nih dari kerugian. Nah, jadi Bulog ini nggak perlu masuk ke pasar. Jadi sebenarnya HPP ini penting banget untuk ngestabilin harga beras di pasaran. Itu yang perlu jadi catatan. Yang ketiga, kita surplus sih, tapi surplus produksinya itu ternyata menurun. Nih, ada datanya. Kita coba lihat ya. Misalnya namanya surplus produksi itu kan musiman. Jadi ada polanya. Kita lihat puluhan tahun yang lalu nih. Produksi di musim Juni sampai September lah. Itu mulai turun. Nah, ini produksinya lebih rendah dibandingin musim panen di awal tahun tuh sekitar Februari sampai Mei. Jadi ketika surplus produksinya nih turun nih. Nah, ketika dia turun otomatis pembeli akan semakin sengit kan untuk dapetin harga gabah yang paling bagus. Jadi memang surplus, tapi ketika menurun karena ya ini kembali lagi masalah cuaca, musim, sekarang kan cuaca juga lagi nggak jelas, itu mau nggak mau juga pengaruh dengan harga beras. Itu 3 alasan yang katanya Kudori, pengamat pertanian, ini ngefek banget. Nah, sekarang kita coba lihat komentar netizen dari Ratri Mutia. Jadi kita didorong nih buat belanja beras ke pasar tradisional. Bisa jadi ya, karena pemerintah kita juga bilang, berasnya itu nggak langka. Cuman memang pembelian dari masyarakat itu kebanyakan yang biasanya minimarket, mereka belinya sekarang di pasar tradisional. Nah, sesuai kan sama kata-kata penjual beras yang ada di pasar tradisional, dia bilang, memang sih harganya mahal, beras premium ada beberapa yang nggak ada, tapi pembelinya ini meningkat. Karena mereka cari di minimarket nggak ada. Ya mau nggak mau kan, akhirnya mereka beli di pasar tradisional. Terus ada Putra Cahaya. Ya cara paling cepat ganti jalur distribusi. Tutup semua penggilingan beras yang existing, tutup semua bandar beras existing, ganti pakai Kopdes, Koperasi Desa. Ciptain lapangan kerja baru dan sekaligus membunuh usaha existing dan PHK massal dari usaha beras existing. Nyindir sih ini ya. Tapi kalau ngomongin soal jalur distribusi beras, ketika awal rame-rame soal beras oplosan, nah jalur distribusi beras ini juga jadi sorotan nih, karena distribusi beras di Indonesia ini masih agak ya kurang rapi lah ya. Jadi memang perlu dirapihin lagi, peraturan-peraturannya juga perlu ditegakin lagi, biar beras ini harganya nggak naik turun, nggak bisa dimainin seenaknya. Jadi kita sebagai masyarakat yang harus mengkonsumsi beras setiap hari, ini juga nggak kena dampaknya. Nah, kalau kamu kesulitan nggak sih cari beras akhir-akhir ini? Coba dong komen di bawah.